Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ayu Susanti Putra Nindya dapat menjumpai Anda. Hari ini spesial sekali pemirsa Bali TV karena kita kembali bersama Ricky Suharlim, Master Ricky Tibet, Master Lingchi penerima 2 rekor muri. Dengan topik yang kita angkat adalah pusat pelatihan Ricky dan juga Lingchi. Siapa yang tidak tahu Ricky dan juga Lingchi pemirsa Bali TV? Dan hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mengajak pemirsa Bali TV untuk lebih mengenal Ricky dan juga Lingchi. Dan untuk Anda pemirsa Bali TV kita akan menyajikan informasinya hari ini bersama Anda, dan tidak lupa di segmen ketiga dan keempat nanti kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bergabung di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Ada yang menunggu bakti sosial ataupun lokakarya ataupun seminar dan lain sebagainya, nanti kita akan sampaikan di penghujung masing-masing segmen kami. Dan tentunya pemirsa Bali TV, hari ini di sore hari ini saya tidak sendiri karena di sebelah kiri saya ada 2 orang narasumber. Langsung kita sapa, beliau adalah seorang master penerima 2 rekor muri. Siapa lagi kalau bukan Master Ricky Suharlim. Halo Master, apa kabar? Selamat sore. Senang sekali rasanya kembali bisa menyapa pemirsa Bali TV yang ada di rumah atau dimanapun berada yang sudah ingin sekali mengetahui informasi seputar Ricky dan juga Lingchi ya Master ya. Dan terima kasih juga kehadiran dari Ibu Ana Agung Ayu Ratdini selaku Lingchi lanjutan angkatan 6. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Inge Punapi Gatra Ibu. Becik. Jauh-jauh dari Bangli ke Denpasar ya Ibu ya. Terima kasih, nanti kita akan banyak berbagi informasi atau sharing kepada pemirsa Bali TV ya Ibu ya. Mana tahu pemirsa di luar sana ingin sekali bergabung atau menjadi praktisi dari Ricky dan juga Lingchi sendiri. Master, kali ini kita ketemu lagi dengan pemirsa Bali TV yang ada di rumah atau dari manapun pemirsa Bali TV menyaksikan tayangan kita di Bali TV secara live hari ini. Master, ada informasi menarik apa yang kita mau sampaikan kepada pemirsa Bali TV di hari ini spesial untuk Master mengisi acara kita hari ini? Silakan. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Sehat memang sangat mahal. Itu awal pembuka kata. Sehat sangat mahal. Uang kita cuma bisa beli obat. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Untuk hidup sehat mulailah dari diri kita sendiri, bukan dari tetangga. Dari diri kita sendiri. Belajar, lakukan metode ini, nggak perlu yakin, nggak perlu percaya. Ini Ricky Lingchi, metode penyembuhan komplementer, melengkapi pengobatan medis yang sudah ada. Jadi nggak perlu yakin, nggak perlu percaya. Belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Kalau memperoleh manfaat, cek lagi ke lab, cek lagi ke medis. Apakah benar kita mengalami perbaikan kesembuhan? Oke, Master, biasanya orang-orang atau mereka yang gabung ke dalam Ricky Lingchi ini dengan keluhan atau problem seperti apa saja sih? Oh, sangat banyak. Jadi ada fisik, ada psikis. Jadi kita tahu penyakit ini cuma 2. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Ada medis, ada yang non medis. Tapi apapun dia, kita sebutnya dengan energi negatif. Dengan energi positif, negatif ini menjadi positif atau dia terdorong keluar. Jadi selama ini saya pun tidak akan pernah dan tidak akan pernah mengungkap penyebab penyakit. Saya tidak mau bersinggungan dengan orang lain. Baik. Tapi marilah kita cari jalan keluar, cari kesembuhan. Jadi doanya itu sehat walafiat, murah rezeki. Semua lebih gampang dan yang paling penting enteng jodoh. Jodoh ini kadang orang berpikir pasangan hidup, bukan itu. Iya. Kalau nggak jodoh kita nggak ketemu di tempat ini. Apapun yang kita lakukan karena jodoh, karena positif. Jadi belajar metode ini tujuannya untuk mempositifkan diri kita dan untuk mempositifkan keluarga. Ini yang sangat penting. Iya, berarti orang yang bergabung ke sini bukan hanya beliau-beliau yang mengalami keluhan sakit saja, tetapi orang ada masalah psikis atau orang sehat pun orang sehat banyak yang belajar. Oke, kenapa orang sehat justru tertarik untuk bergabung juga, Master? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kadangkala kita kelihatannya sehat, sekecil apapun negatif yang ada di dalam diri kita, waktu stamina kita baik tidak ada keluhan. Tapi begitu stamina kita turun sedikit saja, mungkin kita kurang air, kurang minum, kurang istirahat, atau stresnya lagi tinggi, daya tahan tubuh kita turun, negatif ini muncul yang kita sebut dengan penyakit, keluhan. Dan penyakit tidak pernah datang dalam 1 hari. Dengan metode ini, kita menekan negatif ini keluar sebelum dia keluar jadi penyakit. Makanya orang sehat pun Saya selalu mengatakan bukan orang sehat, orang yang kelihatannya sehat. Iya.
Orang yang kelihatan sehat pun belum tentu dia sehat 100%. Marilah belajar metode ini, kita mengendalikan energi positif yang ada di dalam diri kita. Sederhananya nggak perlu yakin kok. Tapi setelah belajar, lakukan apa yang diajarkan. Iya. Hasil akhir yang membuat kita, oh ternyata ini metode. Input kita lihat outputnya seperti apa ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Master. Ada batasan usia nggak sih untuk bisa bergabung di sini, Master? Nggak ada batasan usia, mulai dari anak-anak sampai yang terakhir umur 90-an ada. Ada 90, Ada. dengan keluhan apa saat itu? Atau tidak punya keluhan justru karena sehat, ingin tetap menjaga Di kesehatan? Bali ada, bahkan udah lanjut. Bergabung. Katanya tempo hari 100 ya, lebih mungkin umurnya dan Wow. Lempuyang ya. Gunung, pokoknya dia di gunung gitu. Aha, iya. Dia di gunung, nggak bisa, mohon maaf ini mungkin di rumahku nonton, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Bali dan nggak bisa berjalan waktu datang. Saya hanya bisa mengatakan kepada keluarga, belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Kondisinya keterbatasan, semampunya lakukan self healing. Karena pada saat pelatihan diadakan penyelarasan 7 cakra utama di tubuh manusia. Iya. Seketika dia bisa mengakses energi positif untuk mempositifkan dirinya. Sekeras-keras batu karang, tiap hari ditetesin air pasti tembus. Seberat apapun penyakitnya kembali pada diri kita. Maukah kita melakukan? Sangat sederhana. Kalau ada anak belajar metode ini bukan hanya sehat, anak-anak. Tapi akan terjadi brain mapping, pemetaan pola pikir anak. Tidak ada anak yang bodoh di muka bumi. Cuman godanya terlalu berat. Sekarang ini saya yakin hampir di setiap tempat ada nih barang kecil. Oh, pasti. Ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya, iya. Ini godanya berat sekali. Kita nggak mungkin kita melarang anak-anak, wah jangan pegang handphone, nggak bisa. Akhirnya dia stres. Bahkan saya lihat di berita ada anak yang handphonenya dijual orang tuanya, stres anaknya. Tergantungan jadinya, Iya. Master ya. Saya selalu menyarankan, suruh anaknya belajar metode ini biar dia positif, akan terjadi brain mapping. Dia sendiri yang memilah, rasa dia perlu pakai atau enggak. Jadi positifnya diambil. Saya mulai dari keluarga kecil saya, Baik. putra saya 2, dari kecil wajib, nah ini saya katakan wajib melakukan metode ini. Dan saya sangat yakin semua orang tua pasti menginginkan putra-putrinya jauh lebih baik. Benar. Dulu orang agak nyinyir bahasa sekarang, masa anak kecil dipaksa belajar. Saya cuma katakan, saya mendalami metode ini sudah sangat lama dari mulai muda. Jadi saya tahu ini manfaatnya apa dan syukur. Putra saya dua-duanya dokter, lulusan terbaik UI dan spesialis. Bahkan yang besar dia berada di luar, 6 tahun jadi dosen di Harvard, anak Indonesia, 3 tahun terakhir di USAID. Wow, dengan metode ini ternyata bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi membuat juga anak-anak lebih terarah, terutama untuk pola pikir beliau ya, Betul. Master ya. Wow, Untuk keren ibu-ibu sekali ini, Ah. untuk ibu-ibu penting ini. Untuk ibu, nah kita tahan dulu Master, untuk ibu-ibu seperti apa pentingnya agar pemirsa Bali TV juga tetap menyaksikan tayangan live kita. Dan tidak lupa kita mau sampaikan bahwa acara bakti sosial atau penyembuhan gratis nanti di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 itu pada pukul 8 pagi sampai dengan 10 pagi di gedung PWI Jalan Gatot Subroto Nitip Raja Lumintang. Atau Anda bisa juga menghubungi 085 1083 208. Jangan lupa ada pelatihan dan juga lokakarya. Pelatihan atau lokakarya itu di hari Minggu nanti 26 Mei 2024 jam 8 pagi di Hotel Neo Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar. Atau hubungi juga 085 1083 208. Jangan lupa pelatihan Lingci Dasar itu di hari Minggu 23 Juni 2024 di Denpasar, Bali. Minimal sudah Reiki 3 dan hubungi 0811309178. Jangan lupa pemirsa Bali TV untuk call center sendiri ada di 0811309178 atau 085 1083 208. Klinik Reiki Lingci Pusat itu ada di Jalan Kutisari Selatan 2 nomor 79 Surabaya atau hubungi kami di 03184800500. Nah, untuk ibu-ibu seperti apa nanti kita tahan dulu. Tetaplah di sini pemirsa Bali TV di live kita bersama Master Reiki dan juga Lingci. Sesaat.
that it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know. Bila di cakrawala dan kedua belah telapak kaki kita merasakan sesuatu, biarkan saja. Biarkan energi masuk dari cakra mahkota, turun melalui kedua belah telapak kaki kita. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Sehat walafiat, murah rezeki, ini dulu, enteng dulu. Sehat walafiat, murah rezeki. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Ya, pemirsa Bali TV masih bersama Master Ricky dan juga Lingci dan juga Ibu Agung pada sore hari ini. Pastinya untuk pemirsa Bali TV seperti yang kita saksikan tayangan bersama-sama tadi Master, sebelum nanti kita ke arah manfaat daripada Ricky Lingci itu sendiri. Tadi kan kita sudah ngobrol manfaatnya untuk anak-anak. Tadi juga Master menjanjikan untuk bisa memberikan informasi manfaatnya untuk ibu-ibu sendiri. Kita mau ke video dulu deh sebelum kelupaan. Tadi di tayangan video yang kita saksikan bersama-sama itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ricky dan juga Lingci. Boleh dong Master diceritakan sedikit tayangan video itu kegiatannya apa? Siapa tahu pemirsa Bali TV hari ini baru menyaksikan tayangan kita, Master. Silakan. Ini dokumentasi beberapa waktu lalu, bulan kemarin ya, waktu kita baksos di gedung PWI Lumintang. Baik, yang Jadi, gratis berarti ya? Gratis. Pemirsa dimanapun berada saya undang, besok pagi kita ada penyembuhan gratis di gedung PWI Lumintang mulai jam 8 pagi. Ini di layar kaca ada. Apapun keluhannya jangan pernah putus asa, tidak ada salahnya mencoba. Dan biasanya setelah baksos seperti itu kan relawan semua. Iya. Semua itu praktisi 99% warga Bali. Saya ajak setelah belajar, mereka bermanfaat untuk diri dan keluarga, marilah kita berbuat untuk orang lain. Dan lakukan dengan ikhlas. Nah biasanya setelah kita bakti sosial, berbuat untuk orang lain, di akhir acara saya kumpulkan, itu ada pembinaan. Mereka yang sudah pernah belajar tetap kita bina. Supaya tidak lupa dan dia bisa memberikan manfaat buat orang lain.
Nah, setelah itu dikumpulkan semua praktisi namanya yang sudah belajar. Alumni itu kita kumpulkan, kita meditasi bersama dengan teknik circle meditation untuk ngecas diri. Itu sangat sangat baik sekali. Jadi kalau sudah belajar kita tidak lepas begitu saja, kita lakukan pembinaan-pembinaan. Pembinaan-pembinaan tidak ada biaya apapun. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan. Iya. Nah, hari Minggu besok, lusa ya, habis baksos, Sabtu, lusa, hari Minggu kita ada pelatihan. Tanggal 26 ya. Tanggal 26 hari Minggu. Siapapun boleh belajar metode ini. Belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Pelatihan bisa daftar besok di gedung PWI Lumintang Denpasar. Bagi yang sudah belajar, sudah Reiki tingkat 3 atau Reiki 2, Reiki 2 minggu bisa naik Reiki 3, yang Reiki 3 boleh daftarkan diri untuk ikut Linci Dasar. Linci Dasar itu tanggal 23 Juni. Nah, ini Linci setahun hanya 2 kali. Iya. Dan ini kebetulan Kesempatannya masih ada di Bali. Sekian belas tahun kalau Linci itu selalu di pusat Surabaya. Di Surabaya, baik. Ya, ini ada di Bali. Kesempatan saya katakan. Kesempatan emas ini ya. Itu tingkatan tinggi. Iya. Tapi minimal sudah Reiki 3. Ini dia pemirsa Bali TV. Jangan lupa di layar sudah kita tampilkan pemirsa Bali TV bahwa bakti sosial atau penyembuhan gratis seperti apa tayangan video yang kita sudah saksikan bersama-sama tadi, bahwa nanti di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pemirsa itu jam 8 sampai dengan jam 10 pagi di gedung PWI Jalan Gatot Subroto Niti Praja Lumintang. Itu ada kegiatan bakti sosial atau penyembuhan secara gratis, dibuka untuk umum, siapapun bisa hadir di sini ya. Dan Lokakarya di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 itu jam 8 pagi di Hotel Neo Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar, atau hubungi kami di 085 1083 208. Nah, kalau tadi juga kita sempat memperkenalkan Bu Agung dari Bangli, sekarang kita juga ingin berbincang dengan beliau pemirsa Bali TV, seperti apa sih sebenarnya awal pertama Ibu Agung mengenal Reiki dan juga Linci. Ibu boleh dong Bu berbagi pengalaman dengan kita di sini para pemirsa Bali TV dan juga saya, Ibu, bagaimana awal mula Ibu mengenal Reiki dan juga Linci? Ibu ikut menjadi seorang praktisi sampai saat sekarang ini, Bu, silahkan. Ini kalau tidak salah angkatan 6 ya Ibu ya. Iya. Keren sekali. Lanjut Ibu, bagaimana Ibu bisa diceritakan Ibu? Ya, terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Saya senang sekali bisa mendampingi Master di sini untuk menceritakan apa yang membuat saya bisa tergabung di sini. Ya. Awal mulanya itu saya itu sama sekali tidak mengenal Reiki Linci. Dan saya itu termasuk orang yang sangat jarang menonton televisi. Saya lebih senang membaca buku-buku gitu, sukanya membaca. Tetapi suami saya yang menonton, berteriak-teriak dia, ayo coba keluar, ini ada gini loh, kok kenapa ini orang-orang kok pada teriak gitu, kok ada yang nangis gitu, di tayangan itu kelihatan seperti itu. Terus saya coba ada keluar, tak liatin, oh iya, kenapa ya tumben sekali ya kita melihat hal seperti itu, gitu. Berawal dari rasa penasaran Excited di sana melihatnya Bu ya, Ya. penasaran kok bisa Iya, gitu. kok bisa, ada Iya. apa sih gitu. Terus besoknya hari itu saya putuskan sama suami, ayo Aji kita tengok. Coba yuk ke situ. Iya, Tengok baik. yuk ada. Mungkin ini juga yang dirasakan penonton Master yang nonton di rumah ya. Lanjut Iya. Ibu silakan. Iya. Terus kita cari-cari alamatnya PWI Lumintang itu. Saya tidak mengira itu di dalam gedung. Padahal gitu. Ibu jauh ya dari Bangli ya. Ya, terus saya tidak mengira itu ada di dalam gedung, saya pikir ada di lapangan gitu Master. Terus saya tanyain sama tukang parkir, sama satpam, dan mereka nggak ada yang tahu gitu. Terus kita nggak putus asa loh hari itu. Pokoknya kita harus dapat nih sekarang nih di mana nih tempatnya gitu. Terus tahu ya kita jalannya kok pingin belok, coba lihat sana yuk gitu. Ternyata beneran di sana sudah. Padahal itu rutenya udah deket dikit lagi mungkin Iya. Ibu ya. Baik. Karena antara lapangan dan gedung PWI Iya, itu itu dekat ya. tahun 2013 itu Iya. pertama. Itu dah. Terus sampai di sana pas sudah meditasi.
Iya. sudah meditasi. Sudah mulai berarti acaranya Ya, saat udah itu? mulai. Baik. Karena kita dari Bangli, agak telat sampai di sana. Iya. Terus saya mengambillah kursi satu, duduk di sana gitu. Terus coba mengikuti petunjuknya master. Terus di sana dah masternya bilang jangan menyimpan dendam di dalam hati kita. Iya. Gitu. Kemudian jangan ada marah di dalam batin kita gitu. Kemudian maafkan mereka gitu. Artinya maafkanlah apa-apa yang membuat kita marah itu gitu. Saya coba praktekkan itu, coba resapi apa yang dimaksud sama master ini gitu. Di dalam batin kita mencoba menemukan itu gitu. Terus saya sih waktu itu sih melihat seperti review kejadian-kejadian kita gitu. Yang pernah Ibu alami Ya, maksudnya? apa-apa yang telah membuat saya sedih, apa-apa yang telah membuat saya marah gitu. Terus saya ikuti lagi petunjuknya master untuk penyembuhan itu. Saya coba praktekkan dalam batin saya, kemudian saya coba untuk lepaskan semua beban. Kan gitu masternya bilang. Ya, terus saya coba lepaskan itu semua. Saya ketemu semua masalah saya itu. Ketemu apa yang membuat saya sedih selama ini, apa yang saya kira sebagai beban saya temukan semua itu dalam batin gitu. Terus saya ikuti lagi petunjuk master, lepaskan semua beban, lepaskan gitu kan. Saya lepaskan semua, saya relaxkan badan saya tidak mau terikat, saya tidak mau mencengkram itu, beban-beban itu saya tidak mau cengkram, saya lepaskan kembali ke asalnya gitu. Terus udah itu, entarnya kan lagi ada petunjuk-petunjuk, saya ikuti semua. Dan padahal saya tidak menangis, tetapi ada keluar air mata. Baik. Ya, keluar air mata. Kemudian setelah selesai meditasi itu kok saya merasa lega gitu. Terus saya penasaran lagi gitu. Terus ada petunjuk lagi dari master. Kalau ada yang mau meningkatkan kemampuan, mengetahui lebih lanjut gitulah maksudnya, silakan mendaftar kan gitu. Untuk mengikuti Lokakarya ya Bu? Ya. Terus saya langsung minta izin lagi sama suami. Untuk langsung ikut memutuskan hari itu? Iya, hari itu juga. Padahal saya tidak mengenal master, tidak tahu siapa, datang juga dari mana. Mungkin ya Bu ya? Baik. Itulah Terus, jodoh. Iya, langsung saya ikut gitu. Langsung dah pelatihan besoknya di Hotel Niki gitu. Oke, Ibu apa yang membuat Ibu ikut keluhannya? Waktu itu saya sebelum menikah saya banyak sekali punya masalah kesehatan. Hampir setiap bulan itu saya masuk rumah sakit untuk berobat. Seperti penyakit saya itu mimisan gitu. Terus apalagi emah sampai berat badan saya 39 kilo waktu itu. Dibandingkan sekarang kan sudah 50-an. Ya, 39 kilo. Tetapi saya tidak merasa dengan penyakit saya waktu itu, tidak terfokus kepada penyakit gitu. Ya, saya tetap aja jalani hidup saya apa adanya gitu. Saya datangnya itu bukan untuk berobat, bukan untuk penyembuhan saya atas sakit ya, Ibu, karena Ibu merasa tidak ada sakit. Saya bahkan tidak tahu bahwa Riki Lingci itu adalah metode penyembuhan gitu. Karena kan sebelumnya saya tidak mengikuti, udah langsung tengah jalan, tinggal duduk aja gitu. Bahkan berarti tidak tahu. Berarti pada saat itu ikut Riki dan Lingci lebih kepada karena Ibu mempunyai beban masalah psikis? Enggak, sebenarnya saya ingin menemukan seorang guru sebenarnya. Oh baik, ini mencari keterangan nampaknya pemirsa Bali TV. Ya, saya ingin menemukan plus-plusnya banyak di sini. Nanti kita cerita lagi ya Bu ya. Saya penasaran dengan cerita Ibu dan perlu pemirsa Bali TV tahu bahwa Ibu Agung ini adalah beliau di luar segmen ini, aktivitas beliau adalah sebagai salah satu bisa dikatakan medis karena beliau bekerja di sebuah rumah sakit yang berada di Bangli ya. Seperti apa menariknya kembali perbincangan kita dengan Ibu Agung dan seorang Master Riki dan juga Lingci. Sesaat lagi tetaplah di Bali TV.
aliran di telapak tangan kanan sama tangan kiri. Ini yin sama yang. Ini positif dan negatif. Punggung lurus. Punggung lurus, pandangan ke depan. Kalau di sini kita tinggal main di sini. Kita tutup dulu dari kehidupan. Yin sama yang kita adu. Napas halus. Setiap yin sama yang diadu, napas halus. Baru dokter bilang tarik kanan. Sekarang ini kita tutup, kita kencang, kita memperhati, kita tutup dari kehidupan. Kadang-kadang bergetar kita. Ya pemirsa Bali TV, kita masih bersama Master Liki dan juga Lingci, masih bersama Ibu Agung, dan kita saksikan tayangan video yang kedua tadi pemirsa Bali TV. Kita ingin minta cerita dari Master. Tayangan video tadi itu kan di Latundo Ubud ya, Master ya. Cerita dong Master untuk tayangan video kita tadi. Itu view-nya ini ya, mewah. Mewah, mepet sawah. Mewah beneran loh pemirsa, asik sekali. Nampaknya kalau segala beban kalau ke sana, wah sirna, tempatnya menyenangkan sekali. Memang ngademin loh pemirsa Bali TV. Selain juga sebelum nanti Master menceritakan tayangan video tadi, kami mengundang Anda pemirsa Bali TV yang ingin bergabung di line telepon interaktif. Silahkan di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Silahkan Master, tayangan video kita tadi boleh diceritakan. Jadi di kegiatan Reiki Lingci ini, praktisi itu kan ada pertama belajar Reiki 1-2 sekaligus. Reiki 3 ini masih disiplin Reiki, pemanfaatan 7 cakra utama di tubuh manusia. Setelah Reiki 3 dia bisa masuk di Lingci tingkat dasar yang nanti tanggal 23 Juni ada, setahun 2 kali. Iya benar, Juni. Setelah Lingci tingkat dasar, dia boleh meningkatkan kemampuan lagi ke Lingci tingkat lanjutan yang advance. Lingci lanjutan ini setahun hanya 1 kali, ini jodoh-jodohan jadi. Iya, benar. Nah, tadi yang kita lihat tadi dokumentasi tadi itu kemarin ya Bu ya. Kemarin sore persis. Oh, baru kemarin. Jadi masih anget ya. Masih fresh kemarin ini ya. sore persis kita selalu mengadakan kita sebutnya pembinaan latihan bersama khusus untuk praktisi Lingci tingkat lanjutan. Biasa ini tujuannya mengingatkan mereka yang sudah belajar di Lingci tingkat lanjutan, kalau metode ini bukan hanya untuk penyembuhan. Kalau kita bicara energi positif sangat luas, everything is okay dengan energi positif. Dan memang spontanitas saja di akhir acara, biasa spontanitas saja. Kita lihat ada peserta yang duduknya, ada yang pakai matras, itu ada yang bawa koran gitu. Spontanitasnya karena memang dulu kita sering demo, tadi nggak ada ya, nggak ditayangin tadi ya? Belum Mas. Ya. Jadi yang salah satu relawan yang yang beratnya 80 ya, 80 kemarin ya, diangkat pakai koran. Itu bisa? Dan nyatanya bisa. Wah, udah nggak robek. Jadi ini penuh dengan energi. Ini antara korannya sakti apa orangnya memang ringan sekali? 80 kilo, dia klaim badannya 80 kilo. Jadi selalu saya tanamkan dalam kehidupan ini, jadilah apa yang kita pikirkan. Jadi kadang-kala kita membuat diri kita sulit. Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Ketakutan itu yang membuat kita sulit. Makanya jangan dibalik gitu. Jadilah apa yang kita pikirkan. Wah, dari sini saya belajar loh pemirsa Bali TV. Mari kita pikirkan yang baik-baik saja. Positif, yang positif aja ya. biar kita menjadi positif dan baik juga. Jadi kemarin itu ada yang pikiran, ya? Tadi saya mau minta ini relawan yang di kiri saya ada satu badannya gede kan. Tapi sebelum saya udah sempat dengar dia kayak orang ngomong sendiri, masa bisa gitu. Nah sudah jangan, saya panggil yang lain. Oh, udah tidak yakin duluan nih Master ya? Bukan, di benak dia masa bisa, berarti dia tidak yakin dengan dirinya. Baik. Ya, jadilah apa yang kau pikirkan. Jadi kemarin itu saya hanya menetralisir, saya katakan ini yang diangkat barang ringan, cuma itu yang saya katakan kemarin. Ini barang ringan yang diangkat, 80 kilo. Ibu-ibu seru. Nah, belajar metode ini kita bisa memberikan energi untuk apapun. Ya lebih banyak sih kalau untuk keluarga ya, kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak terlihat dengan mata dan banyak sekali penyakit-penyakit yang bukan urusan medis. Terlepas itu semua, kalau kita positif, kita berusaha untuk mencari jalan keluar.
Nah, itu di Lotundu Ubud, jadi kemarin Anda kurang lebih ada 100-an praktisi. Memang kita wajibkan, praktisi linci tingkat lanjutan kalau ikut latihan bersama atau pembinaan itu wajib pakai PIN. Oh baik. Itu disiplin Pin kita. Reiki ya. Ya, PIN linci tingkat Reiki, lanjutan, ya. memang ada. Kalau khusus linci dasar, pembinaannya kita ada di gedung PWI setelah Baksos Desa Pembinaan. Kalau linci lanjutan, karena biasanya linci lanjutan ini sama tingkatan linci itu kita sharing itu yang nggak umum gitu, yang nggak umum. Jadi kadang kalau angkatan dulu lebih ekstrim, kalau kita buat demo kita ekstrim. Tapi itu sudah mulai saya hilangkan, saya tidak mau orang belajar sampai tingkatan linci, wah untuk mandi air keras, untuk main semprong, main lampu, ngangkat orang pakai lampu neon. Iya. Kemarin sudah disiapin sebenarnya, tapi saya tidak mau ada image, wah ini untuk demo ini itu. Kemarin spontanitas saja untuk menjawab, kalau ini metode dengan energi, apabila kita memanfaatkan energi, bisa kita buat apa saja. Makanya untuk diri kita berpikiran yang positif. Jadilah apa yang kau pikirkan. Jadilah apa yang kamu pikirkan. Belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Kalau tadi saya jawab, kalau untuk ibu-ibu belajar metode ini bukan hanya sehat, membangkitkan inner beauty. Kita boleh tua tapi tetap menarik. Ini pantesan gak ibu, gak bapak kalau master dan ibu kenapa awet muda selalu dari pertama kali siaran sampai sekarang masih wajahnya tetap bersinar. Ini metodenya ternyata best sekali loh pemirsa. Nah kita kembali ke Bu Agung. Ibu, dari awal ibu bertemu dengan Master Reiki dan juga Lingci sampai sekarang ibu ikut sampai angkatan ke-6 ya ibu ya. Sungguh panjang perjalanan ibu. Manfaat apa yang ibu rasakan? Perubahan apa yang ibu rasakan dari diri ibu dari awal sebelum mengenal sampai ibu angkatan 6 sekarang? Begini, karena rasa penasaran itu, saya mengejar terus semua tingkatan itu tanpa jeda. Ya, saya ikuti semua. Ikut ya Bu, 1 sampai 6. Yang terakhir. Sampai yang terakhir ada ini apa mau naik sih? SMP nih Mas Surya. Ya, nggak ada istirahatnya, saya langsung maju gitu karena pingin tahu itu. Terus setelah di tingkatan Lingci lanjut ini mulailah kita dikenalkan metode meditasi. Meditasi ini khusus mengamati apa yang ada di dalam diri kita. Iya. Ya. Kalau metode-metode sebelumnya itu kita kan baru dari tahap mendengarkan suara alam, kemudian bagaimana kita tidak terganggu oleh keadaan di luar diri kita gitu. Metode-metode awal itu seperti itu meditasinya. Itu dulu saya pahami, setelah itu saya coba lagi metode-metode di Lingci lanjut ini, yaitu sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Di dalam diri kita amati pergerakan-pergerakan nadi kita dulu di awal-awal, terus mulailah merasakan arus energi gitu. Terus mulailah mengikuti dan kita tidak melakukan apa-apa, cuma mengamati saja. Mengamati gitu. Dan pada saat kita begitu berhasil mengamati itu, ternyata energi itu mendeteksi tubuh kita pada saat kita meditasi itu. Energi itu mendeteksi. Kalau kita ada penyakit tertentu yang terkumpul di suatu tempat, dia dibersihkan oleh energi itu. Ya, dengan gerakan. Ya, dengan gerakan. Mungkin menurut energi saya perlu bergerak, digerakkanlah badan saya gitu. Saya ikuti aja semuanya. Dan Astungkare setelah saya ikut Lingci ini, semua keluhan-keluhan itu dapat teratasi gitu. Dan saya tampil normal, sehat walafiat. Wah, ini wajahnya juga fresh sekali Ibu Agung ya. Sehat sekali nampaknya. Ibu, selain kepada diri Ibu, manfaat apa yang Ibu peroleh setelah ikut Reiki dan juga Lingci untuk keluarga Ibu? Ya, untuk keluarga setidaknya saya ini kan berpikir begini, kalau saya sendiri yang sehat, kalau suami saya sakit, bebannya suami itu akan menjadi beban saya. Benar sekali. Ya, anak-anak saya juga demikian. Berapa banyaknya beban saya gitu. Karena saya berpikir begitu,
lebih baik suami saya ikutkan, anak saya ikutkan. Berarti keluarga ini ikut ya Bu? Iya, agar meringankan saya di dalam menjaga mereka gitu. Karena energi ini saya yakin sekali karena saya sudah membuktikan sendiri bagaimana saya seperti dirawat gitu. Kita dirawat ya, dirawat, dibersihkan gitu. Kalau ada energi negatif tuh kita meditasi otomatis dia bekerja sendiri gitu. Terus itu dah setidaknya bagi anak-anak dan suami saya tidak akan menjadi beban bagi saya dan mereka wajib ikut. Wah, ini menarik sekali seorang Ibu Agung. Bukan hanya beliau yang ingin baik loh pemirsa Bali TV, tetapi kalau keluarga beliau terpuruk, keluarga beliau tidak baik juga menjadi beban bagi dirinya sendiri. Kenapa tidak ikut saja menjadi positif, menjadi baik satu keluarga Ibu ya? Wah, Bahkan sebenarnya saya pingin satu kampung di rumah saya. Nah itu Bu, baru saya mau tanya biar mereka tahu mengajak tetangga, keluarga besar ya. Kalau semuanya sehat, semuanya baik, alangkah lebih indahnya Bali ini khususnya Ibu ya. Wah. Pemirsa, masih ada satu segmen, nanti kita akan kembali untuk Anda. Tetaplah di Bali TV bersama program acara dialog kita bersama Mas Ricky dan juga Lingci dan juga Ibu Agung. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa Bali TV, masih di program acara dialog bersama Mas Ricky dan juga Lingci, peraih 2 rekor muri. Dan tentunya pemirsa Bali TV, kami kembali mengingatkan Anda di line telepon interaktif. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Dan jangan lupa pemirsa, ayo ikuti bakti sosial atau penyembuhan gratis ini terbuka untuk umum pemirsa Bali TV. Untuk Anda yang ada keluhan sakit, yang ada keluhan psikis, yang tidak ada keluhan, yang merasa diri Anda sehat-sehat saja, itu boleh ikut pemirsa Bali TV ya. Di hari Sabtu 25 Mei 2024 jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi itu di Gedung PWI Jalan Gatot Subroto Niti Praja Lumintang, atau hubungi kami di 085 1083 208. Di layar kaca Anda nanti akan muncul ya. Sama seperti Ibu Agung pertama kali menyaksikan tayangan ini, iseng-iseng saja ikut, tetapi ternyata setelah iseng-iseng ikut pemirsa Bali TV, beliau merasakan perubahan yang sangat besar terhadap diri beliau, bukan hanya dari segi kesehatan, bukan hanya untuk beliau tetapi untuk seluruh keluarga beliau ya. Jadi untuk Anda wajib coba, terutama untuk Anda yang mungkin barangkali mempunyai suatu keluhan pemirsa, atau Anda ingin mengikuti pelatihan atau lokakarya, silahkan kami mengundang Anda 26 Mei 2024 nanti jam 8 pagi di Hotel Neo Denpasar Jalan Gatot Subroto Barat, atau hubungi kami sama di 085 1083 208. Master, menanggapi tadi cerita dari seorang Ibu Agung, mungkin cerita yang sama juga dirasakan oleh praktisi-praktisi lainnya yang tergabung dalam Reiki dan juga Lingci. Ada yang merasakan aura yang berbeda dalam tubuh sehingga sangat berteriak-teriak ketika mengikuti bakti sosial. Ada yang sangat tenang tetapi bercucuran air mata. Bagaimana siklus atau bagaimana view ini terjadi berbeda antara satu dengan yang lain? Apakah tergantung dari masalah yang dihadapi, Mas? Setiap manusia punya beban masing-masing berbeda. Kadangkala bukan dia tidak mau mengeluarkan beban, tapi dia nggak tahu beban apa yang ada pada dirinya. Makanya dengan metode ini kita lebih menyarankan belajar metode ini supaya yang ngomong bahasa pasaran itu supaya lebih tahu diri. Kalau orang dibilang nggak tahu diri kan marah gitu kan. Jadi metodenya pertama kita penyembuhan diri sendiri, kita kenalin energi ini, baru kita kenalin diri kita. Kalau kita bisa mengenali diri kita, kita akan lebih ikhlas mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan apa-apa. Untuk itu selalu saya katakan, jangan cari rasa.
Baik yang merasakan atau tidak yang merasakan, energi tetap masuk. Besok ini bakti sosial, silakan hadir. Jam 8 pagi di gedung PWI Lumintang Denpasar. Hari Minggu saya masih ada di Bali, hari Minggu pelatihan, belajar. Untuk dapat menyembuhkan diri sendiri, untuk dapat mempositifkan diri sendiri dan mempositifkan keluarga. Gak usah yakin, tapi setelah belajar lakukan apa yang diajarkan. Ini sangat penting, karena sekecil apapun negatif di dalam diri kita, waktu stamina kita baik tidak ada keluhan. Itu yang selalu saya ungkapkan. Dan jangan lupa, orang sakit itu menjadi beban buat keluarga. Iya benar. Orang sakit menjadi beban buat keluarga. Kita yang belum bisa memberikan lebih buat keluarga, jangan kasih beban buat keluarga. Kalau hari ini kita menjadi beban buat keluarga, mari kita cari jalan keluar. Besok hadir di bakti sosial, ikutin dulu, nggak ada salahnya dicoba saja, gratis kok. Iya, benar. Ikutin, kalau memang berminat, ikutin pelatihan, daftarkan diri, belajar, ikut pelatihan. Nggak ada syarat apa-apa kan Master untuk ikut datang besok? Nggak ada, cukup bawa air mineral saja yang masih tersegel. Atau di bawah itu ada yang jual air mineral. Kami tidak jual air. Tidak jual air, tidak jual obat-obatan, tidak jual jamu-jamuan. Kami tidak jual apa-apa. Jadi besok itu murni bakti sosial. Lalu saya katakan, lakukan dengan ikhlas, jangan pernah menghitung langkah kita. Jadi mereka yang datang cukup bawa air mineral yang masih tersegel, nanti kita berikan energi, pasiennya, orangnya kita berikan energi, kita tuntun untuk meditasi, airnya juga kita berikan energi. Nah kalau hari Minggunya ini pelatihan baru. Di pelatihan ada penyelarasan 7 cakra utama di tubuh manusia, agar seketika dia bisa mengakses energi positif semaksimalnya. Untuk mempositifkan dirinya maupun mempositifkan keluarganya. Kadangkala banyak sekali yang nyampe ke saya sebenarnya, Master saya ini sakit tapi secara medis, secara laboratorium nggak ada apa-apa. Baik-baik aja. Baik-baik saja gitu. Saya selalu ingatkan penyakit ini ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Kita jangan membahas lebih lanjut. Marilah kita cari jalan keluar saja. Bayangkan kalau ada orang yang tiba-tiba jatuh, pingsan. Begitu dicek, nggak ada penyakitnya. Dan hati-hati juga yang punya sakit MAH. Selalu saya katakan 3 penyakit yang membuat sesak napas ini. Sakit MAH jangan dianggap remeh. Asam lambung naik, napasnya sesak. Keringat dingin keluar. Kalau salah diagnosa dikira jantung, gangguan jantung. Padahal sakit MAH, asam lambung naik. Yang kedua asma. Yang MAH membuat napas sesak, asma juga membuat napas sesak. Asma tahu? Asma Bu ya. Ini orang medis pasti tahu. Tahu ya asma ya, Bu Ayu ya. Sesak asma. napas ya. Sesak napas. Yang ketiga lebih bahaya. Adalah? Asmara. Lebih sesak napas. Lebih sesak. Nggak boleh serius. Hidup ini hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Iya, itu dia. Itu yang mesti. Ya, Bu Agung, kembali sama Bu Agung ini. Bu, Ibu kan ini juga di samping atau di belakang layar Ibu adalah seorang pekerja medis ya Ibu ya. Bekerja di sebuah rumah sakit. Ibu bagaimana Ibu mensinergikan hal ini karena Ibu juga berhadapan dengan pasien-pasien ya Ibu ya. Dan notabene-nya loh pemirsa Bali TV bukan pasien-pasien sembarangan tetapi pasien-pasien yang justru membutuhkan perlakuan khusus. Penggembira ya Bu ya. Iya, membutuhkan perlakuan khusus loh pemirsa. Mungkin pasien pada umumnya yang bisa kita ajak komunikasi dengan baik, kita bisa beritahu, komunikasinya bisa face to face, tapi pasien-pasien yang dihadapi oleh seorang Ibu Agung ini adalah pasien-pasien yang tidak biasa, melainkan pasien-pasien yang luar biasa membutuhkan penanganan yang sangat ekstra. Bagaimana Ibu mensinergikan antara Ricky Lingci sampai angkatan 6 Ibu saat sekarang ini pada saat Ibu menangani beliau-beliau itu yang membutuhkan penanganan khusus dan ekstra untuk Ibu. Dari ekstra kesabaran Ibu ya. Dan semuanya harus benar-benar itu diuji loh pemirsa Bali TV. Kalau saya kayaknya udah lari duluan. Tapi kalau Ibu Agung nih mempunyai ekstra sabar yang sangat luar biasa. Boleh dong Ibu berbagi dengan kami Bu? Ya. Silakan.
Kebetulan saya kan sebagai pemangku juga. Jadi di kantor saya di instalasi gizi khususnya. Iya, Ibu di bagian gizi. Iya, setiap hari ketika saya begitu masuk, saya menyiapkan persembahyangan dulu. Pada saat persembahyangan itu, selesai persembahyangan saya udah terapi semua. Saya mensirkulasikan energi terapi kepada semua pegawai, semua pasien agar mencapai keselamatan, kesehatan yang baik, mencapai kesembuhan begitu. Respon pasien Ibu, kalau pegawai oke. Kalau respon daripada pasien, lipat mau Ibu? Kalau saya kalau kita ke ruangan, kita itu ada gizi ruangan, ada gizi di bagian pendistribusian. Iya. Kalau kita ke ruangan itu sebelumnya juga kita sudah terapi dulu dari tempat kita. Iya. Dari kita mau berangkat itu udah terapi agar di ruangan nanti tidak ketemu hal yang aneh-aneh gitu. Biar aman ya. Iya. Lancar ya, Bu, ya? Biar urusan kita aman, lancar, cepat selesai gitu. Iya. Ya, dan Jadilah apa yang kamu pikirkan ya, ya, Mas Arya. dan justru Karena pasiennya kan agak rawan. Iya. justru mereka gini Master, senang kalau kita ajak ngobrol gitu. Wow, Iya, surprise senang ya. mereka merasa diperhatikan, menjadi lebih bahagia gitu kalau diajak ngobrol nggih. Baik, Ibu, dari hal-hal seperti itu apa rencana Ibu ke depan mungkin untuk pasien-pasien Ibu diteruskankah untuk terapi itu atau seperti apa Ibu? Ya, setiap hari saya wajib melakukan itu karena itu adalah amal baik kita. Meskipun tidak diketahui, tidak dilihat, tidak mesti harus kita bilang, saya selalu melakukan. Baik terhadap makanannya juga, saya selalu mendoakan siapapun, makanan apapun yang saya sentuh ini, semoga bermanfaat dengan sebaik-baiknya untuk kesembuhan siapapun yang mengkonsumsi makanan tersebut. Gitu, setiap hari. Ini menarik ini. Iya. ini ada boleh dong Master dikupas, saya juga ingin. Jadi ada satu pengalaman, kebetulan direktur itu waktu ya, masa itu direktur rumah sakit jiwa itu praktisi lingsi tingkat lanjutan. Pada masa beliau saat itu, baik. Iya. Jadi dia bilang, Master boleh kirim nggak beberapa teman praktisi, dia bilang saya ada pasien yang kira-kira mau mencoba di terapi. Kita masuk ke ruangan, begitu masuk ke ruangan, saya bilang sih bukan beberapa pasien, segerombolan saya bilang. Ada yang matanya masih merah-merah itu, terus ininya pakai kabel kayak segel gitu kan. Iya, iya. Terus dijaga sama suntikan. Wah, saya bilang ini yang baru masuk kemarin, belum jinak katanya kan. Bahasanya kan. Duduk. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, suruh dia agak sulit. Satu-satunya kita transfer energi langsung terapi. Transfer energi dan kita setelin musik meditasi. Rupanya versi dia beda. Kalau kita hening jadinya versi dia beda. Dia gembira dengan musik itu. Dan syukur kita terapi terus. Dan kira-kira 1 jam di dalam ruangan ini, di dalam ruangan itu tidak terjadi sesuatu yang negatif. Bahkan pemulihan itu lebih cepat karena ketenangan jiwa mereka dapat. Makanya ini saya katakan ketenangan jiwa mereka dapat. Sampai dengan kemarin itu masih sering kita mendapat rujukan pasien-pasien penggembira dari keahlian jiwa juga di klinik Surabaya. Oh, masih rutin ya Master ya? Untuk diterapi. Wow, ini pemirsa Bali TV menarik sekali pemirsa ya. Karena untuk Ricky dan juga Lingci ini pemirsa bukan hanya membantu beliau yang mempunyai keluhan. Anda yang sehat pun sangat bisa dibantu untuk tetap menjaga kesehatan Anda. Jangan lupa tadi kita sudah sampaikan ada bakti sosial, ada pelatihan atau lokakarya, dan ada pelatihan Lingci dasar. Itu di hari Minggu 23 Juni 2024 dan setahun hanya terjadi 2 kali ya, Master ya. Di Denpasar Bali minimal sudah Ricky 3. Dihubungi pemirsa Bali TV 0811 309 178. Dan jangan lupa call center kami di 0811 309 178 atau di 085 1083 208. Klinik Ricky Lingci Pusat ada di Jalan Kutisari Selatan 2 nomor 79 Surabaya. Hubungi kami di 031 84 80 500. Bu Agung sampai saat sekarang ini sudah bergabung dengan Master itu sudah berapa tahun jadinya Bu?
11 ya. 11 tahun Ibu. Wah, ini mudah-mudahan pemirsa Bali TV yang ada di rumah, baik tetangganya Ibu, keluarga besarnya Ibu, satu Banjarnya Ibu, semua nonton ya Ibu ya. Jadi tahu manfaatnya. Kenapa sih seorang Ibu Agung bergabung bersama Ricky dan juga Linci Ibu ya. Ternyata banyak hal dalam kehidupan Ibu yang bisa dibantu, yang bisa dirubah. Master, kalau kita mau bertanya ini, masalah kehidupan ini kan sangat banyak sekali. Mulai dari masalah kesehatan, mulai dari hubungan dengan orang-orang di sekitar, hubungan dengan suami kita, terus rezeki juga, jodoh, apalagi pemirsa Bal TV yang cakep, yang cantik tapi tidak kunjung mendapat jodoh, pekerjaan bagus, titelnya oke, pendidikannya tinggi sejadi-jadinya, tapi kalau dibilang kenapa orang yang di bawah dia justru lebih gampang dapat jodoh? Nah Master, ini kalau ikut praktisi Ricky dan juga Linci, apakah hal-hal yang seperti itu juga bisa dibantu? Karena tadi Master mengatakan jadilah seperti apa yang kamu pikirkan. Nah itu kunci buat saya juga Master. Dan saya mau berpikir yang baik-baik aja sekarang ya Master ya, biar itu Kadang-kadang terjadi. begini, Jodoh itu gimana Master? setiap insan manusia berusaha untuk maju, tapi ada pihak lainnya yang menutupi. Jadi kalau saya bilang kadang-kadang ada kabut tebal. Kabut tebal itu dari asap, dari menyan, ya ngomongnya udah menyan. sorry, ngomongnya. Gak apa-apa Master, masih sore ini. Kalau malam mungkin di-cut. Jadi kadang-kala cantik bukan jaminan ya. Orang cantik, titelnya banyak, tapi kalau kita lihat mukanya itu menjengkelkan, ada menjengkelkan. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang ada orang yang sudah usia, orangnya sederhana, mungkin pendidikannya ya biasa-biasa, tapi orang lihat itu adem. Nah ini salah satu karena energi positif di dalam dirinya. Belajar metode ini membangkitkan energi positif di dalam diri kita. Dengan kita positif akan terjadi inner beauty. Tanpa kita sadar, ini 11 tahun ya, saya baru dengar 11 tahun bergabung di Ricky Linci. Bahkan di tingkatan di Linci dasar itu sudah ada gerakan awet muda ya, di Linci dasar. Ini saya berbuka sedikit aja. Di Linci dasar kita ada gerakan untuk gerakan awet muda. Kita memasukkan Qi, kita masuk dalam radius energi. Ya, otomatis kita akan menjadi lebih cerah. Itu yang paling penting. Makanya siapapun dia, belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Nggak perlu yakin, nggak perlu percaya. Besok ada bakti sosial, hadir dulu. Lihat seperti apa Ricky Linci. Daftarkan diri, ikut pelatihan hari Minggu. Belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Mudah-mudahan obrolan ini memberikan manfaat. Langsung diberikan closing statement dari Master Ricky dan juga Linci Mr. Suharlim ya. Jangan lupa pemirsa Bali TV seperti apa yang disajikan tadi atau disampaikan bahwa jangan lupa besok kita ada bakti sosial atau penyembuhan gratis. Terus di Minggu 26 Mei kita ada pelatihan atau lokakarya dan jangan lupa setahun hanya terjadi 2 kali. 23 Juni 2024 nanti kita ada pelatihan Linci dasar. Jangan lupa hubungi call center kami di 0811 309 178 atau 085 1083 208. Wah sayang sekali waktu kita terbatas Master. Terima kasih sekali untuk hari ini Bu Agung. Sharing pengalamannya sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan pemirsa Bali TV apa yang kita sajikan hari ini di program acara Dialog bersama Master, bersama Ibu Agung dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata saya Isu Santi Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas hari ini pamit undur diri. Dan kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.